teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Pitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 21 Juli 2023 berjudul Benda-benda dalam Alkitab. Ayat hari ini di Mazmur 37 ayat 5 berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Teman-teman, kebudayaan orang Indonesia berbeda dengan kebudayaan orang Israel. Cara hidup dan kebiasaan mereka pun berbeda dengan kita. Nah, hari ini kita akan membahas benda-benda apa saja yang biasanya digunakan oleh bangsa Israel pada zaman Alkitab. 1. Buli-buli. Orang Israel memiliki ramuan minyak yang banyak jenisnya. Ada minyak yang digunakan untuk memasak, ada minyak yang dijadikan salep untuk mengobati luka, dan ada berbagai jenis minyak wangi yang mahal harganya. Biasanya minyak-minyak itu disimpan di sebuah buli-buli. 2. Batu kilangan. Batu kilangan biasanya digunakan untuk menggiling biji-bijian, misalnya biji gandum, sehingga menjadi tepung. Bagi bangsa Israel, tepung gandum sangatlah penting karena merupakan makanan pokok mereka, sama seperti beras untuk kita. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Artinya, bagi Tuhan Yesus, anak-anak kecil yang percaya sepertimu itu sangat penting, sehingga siapapun yang menyesatkan anak kecil dan mengajarkan sesuatu yang salah pada mereka, hukumannya dalam ditenggelamkan ke dalam laut dengan cara mengikat batu kilangan pada lehernya. 3. Alat penggiling zaitun. Bentuknya mirip dengan batu kilangan, tapi ukurannya lebih kecil. Alat ini digunakan untuk menggiling buah zaitun sehingga menghasilkan minyak. Minyak zaitun biasanya dimanfaatkan sebagai minyak urapan, minyak untuk memasak, dan untuk mengobati luka. 4. Umban. Siapa yang tidak tahu tentang Daud yang mengalahkan Goliat? Teman-teman juga pasti sudah sering mendengar ceritanya. Sebelum Daud tampil di depan Goliat, Daud mengambil 5 buah batu dan mempersiapkan umbannya. Umban itu biasanya digunakan untuk menembak hewan-hewan buas yang ingin memangsa kambing domba gembalaannya. Umban yang sama juga digunakan oleh Daud untuk mengalahkan Goliat, manusia raksasa itu. Benda kecil itu dapat mengalahkan raksasa yang besar itu, membuktikan bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai Daud sehingga Daud menang. 5. Alat penampi.
Alat penampi biasanya digunakan untuk memisahkan gandum dari sekam. Dengan alat tersebut akan dengan mudah didapatkan mana gandum yang baik dan mana gandum yang tidak baik. Gandum yang tidak baik berarti gandum kurus yang tidak ada isinya, seperti yang dilihat oleh Firaun dalam mimpinya. Gandum yang tidak bagus akan terbawa angin dan terpisah dari gandum yang baik dan gemuk. Teman-teman, Alkitab mengatakan bahwa suatu hari nanti akan tiba waktu penampian seperti ini, di mana Tuhan akan memisahkan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh percaya kepadanya supaya kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Pertanyaan, apa yang kamu pelajari dari renungan hari ini? Jawabannya, renungan hari ini juga memberikan pesan ke kita, bahkan mengenal benda-benda dalam Alkitab akan membantu kita lebih memahami makna Alkitab. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.